selamat datang di video ini. Kali ini, kita akan menjelajahi dunia kinematika, cabang ilmu fisika yang membahas gerakan. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar kinematika. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan beberapa anggota yang ada di video ini. Yang pertama ada Erika, Diki, Hafiz, dan Citra. Dengan saya sendiri, Muhammad Iqbal Farizi, dengan nomor pokok mahasiswa 237007041. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Amelia dengan NPM 2370070050. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinematika. Apa sih kinematika itu? Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Dalam fisika, kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerakan. Kata kinematika dicetuskan oleh fisikawan Prancis bernama André Marie Ampère, yang ia ambil dari Yunani kuno. Kinema atau gerak diturunkan dari kinein. Studi mengenai kinematika biasa disebut juga sebagai geometri gerak. Dalam konteks ini, kita hanya akan membahas kecepatan dan percepatan sebagai parameter dasar kinematika. Hai, perkenalkan nama saya Erika. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara percepatan dan kecepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu dengan rumus kecepatan secara umum, yaitu A sama dengan V per T, atau percepatan sama dengan kecepatan per waktu. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor mengenai perpindahan yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu, dengan rumus percepatan secara umum yaitu V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Yang membedakan kecepatan dan percepatan yaitu 1. Kecepatan tidak bernilai negatif. Sebaliknya, percepatan dapat bernilai negatif atau diperlambat. Yang kedua, besar kecepatan tidak selalu dipengaruhi oleh percepatan, tetapi percepatan pasti selalu dipengaruhi oleh kecepatan. Yang ketiga, satuan waktu dalam kecepatan tidak dikuadratkan, sementara waktu dalam percepatan dikuadratkan. Yang keempat, kecepatan dapat dihitung tanpa harus menghitung percepatan. Sedangkan percepatan dapat diketahui setelah menghitung kecepatan terlebih dahulu. Kedua konsep ini memainkan peran kunci dalam kinematika. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Diki Harisman dengan nomor pokok mahasiswa 237007060. Dan perkenalkan teman-teman, saya Hafiz Arahmat dengan nomor pokok mahasiswa 237007042. Saya Diki Harisman yang akan membahas gerak linier dan non-linier. Gerak linier merujuk pada pergerakan benda dalam garis lurus. Materi gerak linier mencakup konsep seperti kecepatan, percepatan, jarak, dan yang terakhir adalah waktu. Kecepatan diukur sebagai perubahan posisi benda per satuan waktu, sementara percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Persamaan gerak linier sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara waktu, kecepatan, dan jarak dalam gerakan lurus. Contoh gerak nonlinier dalam kehidupan sehari-hari adalah
Kalian pernah lihat kan mobil yang melaju lurus di jalan tol, lari sprint, dan hal yang lainnya. Itulah yang disebut gerak linier. Gerak linier juga bisa disebut gerak lurus, dan gerak ini mempunyai satu dimensi yang paling sederhana, di mana suatu benda bergerak dari satu titik menuju suatu arah dengan kecepatan dan jarak tempuh tertentu. Apakah gerak nonlinier sama dengan linier? Apakah nonlinier itu gerak yang berbelok? Gerak nonlinier ini terjadi ketika suatu objek diluncurkan ke udara dengan sudut tertentu. Bagaimana kita bisa menerapkan konsep kinematika pada gerak ini? Kita bisa lihat di video ini. Nah, kalian sudah tahu kan perbedaannya? Nah, di sini juga ada video tentang contoh gerak nonlinier. Agar lebih memahami lagi tentang materi ini, di sini ada contoh soal. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebuah benda, misal mobil, bergerak dari suatu titik dalam ruang ke titik yang lain. Setelah sampai di tujuan, maka perpindahannya adalah... Nah, menurut teman-teman, yang mana nih jawabannya? Kita langsung saja ya ke pembahasannya. Jadi, untuk soal kali ini, jawaban yang benar adalah option A, yaitu lebih besar atau sama. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih option yang benar itu adalah A? Karena perpindahan tersebut tergantung pada jarak yang ditempuh. Jika benda bergerak dalam jarak yang lebih jauh, maka perpindahannya akan lebih besar. Namun, jika benda bergerak dalam jarak yang sama, maka perpindahannya akan tetap sama. Oleh karena itu, perpindahan benda dapat lebih besar atau sama tergantung pada jarak yang ditempuh. Soal selanjutnya yaitu, tinjau keadaan seperti pada gambar. Sebuah senjata yang sangat akurat diarahkan pada seorang penjahat yang menggantung pada talang sebuah gedung. Target tepat pada jangkauan senjata, tetapi tepat saat senjata melepaskan peluru dengan kecepatan PO, penjahat melepaskan diri dan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Peluru akan? Langsung saja ke pembahasannya. Jawaban yang benar adalah option A, yaitu mengenai penjahat dengan nilai Pi tidak berpengaruh. Karena peluru akan mengenai penjahat meskipun penjahat berusaha melepaskan diri, karena pada saat melepaskan peluru, keduanya akan jatuh pada jarak yang sama, disebabkan keduanya mengalami percepatan gravitasi yang sama. Kesimpulannya, dalam video ini kita telah membahas dasar-dasar kinematika, termasuk kecepatan dan percepatan. Kita melihat bagaimana persamaan kinematika menghubungkan parameter ini, serta aplikasinya pada gerak linear dan non-linear. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinematika. Jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan atau komentar di bawah. Dan jangan lupa berlangganan untuk video-video lebih lanjut. Terima kasih telah menonton.